Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Alisa Sarani dari kelas 2 I Sidoarjo akan mempresentasikan mengenai obat mata sulfacetamid sebagai oftalmologi anti-infeksi yang ditulis oleh Nouren Anwar. Latar belakang. Sulfacetamid secara kimiawi digunakan terutama sebagai alat anti-infeksi dan bakteri dengan konsentrasi 5-30%. Sulfacetamid tampak seperti bubuk kristal berwarna putih atau kekuning-kuningan yang dapat larut dengan bebas dalam air, tetapi sedikit larut dalam etanol yang kering. Obat ini dianggap sebagai obat yang paling populer dan berpotensi untuk kelahiran dalam oftalmologi dan merupakan salah satu jenis obat tetes mata dan salep untuk mengobati infeksi mata. Penggunaannya dikaitkan dengan berbagai indikasi terapeutik seperti infeksi saluran kemih, konjungtivitis akut, lecet kecil kornea dan konjungtiva, pulvularia kerakitis, blefaritis kronis, dan lain-lain. Efek samping tetes sulfacetamid adalah edema dari bulu mata, merobek, menyengat, membakar, iritasi, penglihatan buram, dan nyeri alis. Sulfacetamid berinteraksi dengan porfimer dan meningkatkan reaksi sensitivitas yang menyebabkan kerusakan jaringan yang parah. Kadang-kadang, efek terbakar atau gatal dapat ditemukan dalam kasus aplikasi lokal untuk mata. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sulfacetamid secara luas sebagai oftalmologi obat anti-infeksi. Metode penelitian. Mikroorganisme sensitif sulfacetamid harus mensintesis asam folat mereka sendiri, sedangkan bakteri yang dapat menggunakan folat yang telah terbentuk sebelumnya tidak terpengaruh. Resistensi bakteri terhadap sulfacetamid mungkin berasal dari mutasi acak dan seleksi atau pemindahan melalui plasmid resistensi. Metode aplikasi sulfacetamid untuk mengetahui resistensi terhadap reaksi untuk tetes mata dan salep dengan menjabarkan tentang sulfacetamid dengan metode farmakologi, manfaat terapeutik, pengaruh buruk, interaksi, kontraindikasi, dan bentuk dosis dari sulfacetamid. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, farmakologi. Penyerapan sistem sulfacetamid dapat terjadi dengan cepat setelah mencapai tingkat plasma puncak dalam 26 jam, bergantung pada obat itu sendiri. Sodium sulfacetamid dalam bentuk minyak rempah dapat dengan mudah melewati sistem pembuangan lakrimal ke hidung dan tenggorokan sewaktu ditempatkan di mata. Jika radang mata dan radang selaput bakteri yang akut, sodium sulfacetamid diserap ke dalam darah melalui penetrasi ke jaringan dan okuler. Cairan ini juga diserap sebagai proses melalui intravaginal atau oral yang dikeluarkan dengan cepat dalam urin dalam bentuk yang tidak berubah setelah penyerapan 16 jam dengan pengikat protein. Dalam upaya untuk mempelajari waktu dan konsentrasi obat setelah aplikasi dalam bentuk tetes dan salep ke mata, konsentrasi natrium sulfacetamid dalam air telah mengurangi nilai 50 mili dalam 30 menit, 2 jam, dan 5 jam setengah setelah aplikasi tunggal dari 10 mili dan 30 mili, 14% tetes dan 25 dari usapan dari 3 salep. Manfaat terapeutik. Sulfacetamid mencegah berbagai jenis bakteri positif dan negatif seperti nocardia, Trachomatis chlamydia, dan sejenis protozoa. Sulfacetamid khususnya bila diterapkan dalam bentuk tetes dan salep pada konjektiva mata telah didapati aktif melawan strain rentan dari patogen mata dengan konsentrasi penghambat minimal masing-masing mencapai 20-50 mili. Sulfacetamid terapi sodium pada pasien disfungsi kelenjar meibomian atau bisa disebut juga dengan MGD muncul sebagai yang paling efektif di antara yang lainnya. Pengaruh buruk. Beberapa keracunan serius telah dilaporkan dengan penggunaan sulfacetamid. Kristal mungkin terjadi jika sewaktu pasien tidak mempertahankan konsumsi cairan yang normal, seperti mengalami sindrom defisiensi kekebalan tubuh atau yang bisa disebut dengan AIDS. Natrium sulfacetamid diterapkan di kulit dan selaput mukosa
Diketahui menyerap dengan cepat, tetapi ada beberapa efek merugikan yang serius seperti terkelusur lapisan kulit atas, ruam, iritasi, kemerahan, sakit kepala, dan pembengkakan. Pemakaian sulfacetamid pada bayi yang baru lahir, khususnya jika prematur, dapat mengakibatkan pemindahan bilirubin dari albumin yang berpotensi menyebabkan kerusakan otak pada bayi. Beberapa efek samping utama natrium sulfacetamid dapat dijumpai sewaktu digunakan dalam tetes mata, minyak rempah, krim vagina, dan ramuan utama. Khususnya tetes mata dari natrium sulfacetamid dapat menyebabkan edema dari bulu mata, merobek, menyengat, membakar, iritasi, hiramia yang reaktif, penglihatan yang buram, dan nyeri alis. Interaksi narkoba bergantung pada struktur kimia, jumlah, dan kekuatannya yang akan digunakan. Dalam setiap kasus, sulfacetamid dapat mempengaruhi efek obat lainnya dengan menghambat metabolismenya atau dengan menjauhkannya dari albumin yang mungkin dikendalikan oleh penyesuaian dosis. Sulfacetamid sebagai alat pempekat cahaya dengan porfimer meningkatkan reaksi fotosensitivitas yang mengarah pada kerusakan jaringan yang parah. Ramuan perak seperti sulfadiazin, produk kulit yang berinteraksi dengan sulfacetamid dan juga menyebabkan curah hujan. Resiko tekanan sumsum tulang juga meningkat sewaktu sulfacetamid diberikan kepada metotresat. Kontraindikasi. Sulfacetamid dikontraskan pada pasien yang bereaksi terhadap pengembangan hipersensitivitas terhadap obat. Sulfacetamid tidak boleh diberikan kepada wanita hamil dalam waktu dekat, karena obat-obatan ini bisa melintasi plasenta dan disekresi dalam susu. Jika obat itu diberikan menjelang akhir kehamilan, bisa terjadi sejumlah kadar darah obat itu yang menyebabkan penyakit kuning atau anemia hemolitik. Selain itu, sulfacetamid tidak digunakan untuk infeksi yang disebabkan oleh beta hemolitik streptococcus karena itu tidak terbukti efektif untuk mencegah komplikasi demam rematik atau penyakit seperti glomerulonefritis. Bentuk dosis. Beberapa dosis sulfacetamid saja atau dalam kombinasi tersedia dalam berbagai komposisi untuk pengobatan penyakit yang berbeda kondisi seperti yang pertama tetes mata, solusi dan suspensi itu adalah 5, 10, 15, 20 sampai 30%. Salep itu 5, 10, 15% saja. Tetapi lotion hanya 10%. Bisa disimpulkan tetes mata lebih efektif untuk pengobatan penyakit mata di konsentrasi 5 sampai 30%. Sedangkan salep mata atau lotion hanya 5 sampai 15% saja. Kesimpulan. Sulfacetamid secara kimiawi digunakan terutama sebagai alat anti-infeksi dengan konsentrasi 5-30%. Sulfacetamid khususnya diterapkan dalam bentuk tetes dan salep pada mata. Sulfacetamid dapat mengatasi masalah penyakit mata yang rentan, tetapi ada beberapa efek samping terutama natrium sulfacetamid dapat dijumpai sewaktu digunakan dalam tetesan mata dan minyak rempah, krim vagina, dan ramuan utama. Khususnya tetes mata dari natrium sulfacetamid dapat menyebabkan edema dari bulu mata, merobek, menyengat, membakar, iritasi setempat, hiramia yang reaktif, penglihatan buram, dan nyeri alis. Sulfacetamid ini dapat mempengaruhi efek obat lainnya dengan menghambat metabolismenya atau dengan menjauhkannya dari albumin yang mungkin dikendalikan oleh penyesuaian dosis. Dari sulfacetamid yang paling efektif untuk pengobatan tetes mata dengan konsentrasi sampai 30%. Komposisi 3 jenis sangat berbeda antara tetes mata, salep, dan lotion. Namun, susunan okuler jumlah kontak ditemukan serupa sebagaimana dilaporkan meningkat dengan meningkatkannya konsentrasi obat tersebut. Berikut ada referensi daftar pustaka dari Jurnal Internasional Sulfacetamid Oftalmologi Anti-Infeksi. Karena daftar pustakanya lumayan banyak, jadi saya nggak sebutkan satu-satu. Ini ada 5 slide. Di akhir slide saya cantumkan link artikel jurnal internasionalnya.
sebagai berikut. Sekian dan terima kasih untuk presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.